Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan Waalaikumsalam. diri. Nama saya Firdani Akbar Pangestu dan rekan saya Bang Dwi Purnomo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester. Di sini saya akan mengerjakan pembuatan pengembangan aplikasi dashboard edukasi berbasis web. Next, Bang. Next. Oke, di sini topik pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang, yang kedua tujuan, ketiga fitur utama aplikasi, yang keempat tampilan antarmuka UI dan UX, selanjutnya teknologi yang digunakan, lalu manfaatnya, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Baik, latar belakang, di zaman sekarang dunia pendidikan sudah semakin bergeser ke digital. Banyak lembaga pendidikan atau platform belajar online yang membutuhkan sistem yang rapi, cepat, dan mudah untuk mengatur data pengguna. Kursus dan laporan, tapi seringkali sistem yang ada masih terkesan rumit atau tidak efisien. Maka dari itu, saya membuat aplikasi dashboard edukasi berbasis web ini sebagai solusi praktis yang bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan admin atau pengelola sistem pembelajaran. Next. Tujuan saya membuat aplikasi ini yaitu menciptakan sistem manajemen edukasi berbasis web yang modern, fleksibel, dan mudah digunakan. Lalu menyediakan fitur yang lengkap seperti pengelolaan data pengguna, pengelolaan kursus, dan tampilan data ringkasan dalam bentuk dashboard. Memberikan solusi digital yang efisien bagi lembaga pendidikan ataupun platform online yang ingin meningkatkan produktivitas dan kualitas pengelolaan data pembelajaran. Next. Baik, fitur utama pada aplikasi yang telah saya buat yaitu yang pertama ada dashboard ringkasan materi, berisi halaman utama yang menampilkan berbagai materi pembelajaran yang sudah ditambahkan ke dalam sistem. Setiap materi dikelompokkan berdasarkan kategori seperti pemrograman web ataupun basis data. Informasi ditampilkan dalam bentuk kartu atau card yang berisi nama materi dan label kategori sehingga pengguna dapat langsung melihat materi apa saja yang tersedia secara cepat dan terstruktur. Yang kedua, fitur list materi, yaitu yang berisi menu ini berfungsi untuk menampilkan daftar lengkap seluruh materi pembelajaran yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Melalui halaman ini, admin atau pengguna yang memiliki akses dapat melihat materi secara lebih rinci dalam bentuk list, dan ini sangat berguna untuk navigasi dan pencarian data pembelajaran. Next. Baik, fitur yang ketiga ada manajemen materi. Fitur ini memungkinkan admin untuk melakukan proses curate, create, atau create, read, update, delete terhadap materi pembelajaran. Admin dapat menambahkan materi baru, mengedit konten materi yang sudah ada, atau menghapus materi yang tidak relevan. Semua proses ini dilakukan melalui antarmuka yang sederhana namun sangat efisien. Fitur yang keempat yaitu kategori materi. Fitur ini digunakan untuk mengelola kategori materi pembelajaran, seperti contohnya kategori pemrograman web, basis data, dan lain-lainnya. Dengan adanya kategori, seluruh konten pembelajaran bisa diklasifikasikan secara rapi dan memudahkan pengguna dalam mencari atau memfilter materi sesuai kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir, sistem login admin. Terdapat fitur login untuk membatasi akses dan hanya pengguna yang memiliki akun tertentu, misalnya admin, yang bisa mengelola data, materi, dan kategori. Hal ini untuk menjaga keamanan serta integritas konten pembelajaran yang ada dalam sistem. Tampilan antarmuka UI UX. Desain tampilannya, tampilan antarmuka aplikasi dibuat dengan gaya modern dan clean. Warna yang digunakan dominan putih dan biru agar tampak profesional dan tidak terlalu mencolok. Elemen UI seperti tombol, from, dan tabel, dirancang sederhana tapi tetap elegan.
Selanjutnya, tampilan responsif dan mobile friendly. Aplikasi yang saya buat ini juga sudah diatur agar bisa berjalan dengan baik di berbagai ukuran layar, baik itu di laptop, tablet, maupun smartphone. Jadi bisa diakses kapan saja dan di mana saja tanpa masalah tampilan. Next. Kemudahan akses dan konsistensi UI. Setiap halaman memiliki struktur layout yang konsisten, sehingga pengguna tidak perlu belajar ulang cara menggunakannya. Fitur utama dari UI ini adalah kemudahan pengguna, usability, dan kejelasannya atau clarity. Selanjutnya, teknologi yang saya gunakan yang pertama Next.js atau React Framework, yaitu digunakan sebagai kerangka kerja utama untuk membangun tampilan frontend aplikasi. Framework ini powerful, modern, dan sangat mendukung pengembangan web yang cepat dan terstruktur. Yang kedua, Tailwind CSS. Di sini untuk styling atau desain visual, saya menggunakan Tailwind CSS dan library ini untuk mempermudah pembuatan layout dan desain karena sudah menyediakan utility class yang lengkap dan fleksibel. Yang ketiga, Firebase atau sub Supabase opsional. Di sini bisa digunakan atau tidak, tapi di sistem saya ini kemungkinan besar menggunakan Firebase ataupun Subbase untuk mengatur autentikasi pengguna dan menyimpan data ke database secara real time. Keduanya mendukung integrasi cepat dengan aplikasi Next.js. Yang keempat, Vericil. Untuk kebutuhan development atau hosting, saya memakai Vercel. Platform ini sangat cocok untuk proyek saya karena build-nya cepat, support CI dan CID, dan URL langsung bisa diakses secara online. Selanjutnya, manfaat dari pembuatan aplikasi ini, yang pertama, menyederhanakan pengelolaan materi pembelajaran secara digital dengan fitur tambah, edit, dan hapus yang sangat mudah digunakan. Yang kedua, mengklasifikasikan materi berdasarkan kategori seperti pemrograman web dan basis data, agar lebih terstruktur dan mudah dicari. Ketiga, mempercepat akses pembelajaran dengan tampilan dashboard interaktif dan user-friendly. Dan selanjutnya, menjadi fondasi sistem LMS sederhana, cocok untuk pengembangan lebih lanjut di lingkungan pendidikan. Yang selanjutnya, manfaat menghemat waktu dan tenaga dalam manajemen konten edukasi secara terpusat. Selanjutnya, mendukung sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel dan berbasis web. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan yang saya dapatkan pada pembuatan aplikasi berbasis web ini, aplikasi dashboard edukasi ini memberikan solusi praktis untuk mengelola materi pembelajaran secara digital. Fitur-fitur seperti manajemen materi, kategori, dan dashboard menjadikan sistem ini mudah digunakan dan efisien. Tampilan yang modern dan responsif memudahkan akses di berbagai perangkat. Dan aplikasi ini bisa dijadikan pondasi awal untuk pengembangan sistem pembelajaran berbasis web yang lebih kompleks di masa depan. Terima kasih untuk selanjutnya demo source code dan aplikasi bisa dijelaskan langsung oleh Bang Dwi Purnomo. Oke, terima kasih Bang Firdan atas kesempatannya. Baik, izin menyampaikan data source code-nya. Oke, untuk source code-nya kita membuat datanya adalah sebagai berikut, yaitu kita membuat source code dulu di tampilan package-nya menggunakan data package JSON. Ini ada tampilannya, ada
Di bagian kiri ada beberapa tab menu, ada Next, Apps, Komponen, Hook, Sleep, Library, dan lain-lain. Untuk environment lokalnya kita menggunakan data-data sesuai dengan yang ada di source code terlampir. Dan terminalnya ada get kategori, grade 200 in 471 millisecond, dan lain-lain. Untuk skemanya kita menggunakan Prisma, yang mana di dalamnya kita bisa mengatur role admin, user, super admin, dan berikutnya dan lain-lain. Dan untuk kita mode lokalnya kita menggunakan seperti biasanya kita menggunakan SIMPP. Jadi saya share dulu. Oke. Sebelum kita uji coba di hosting web, kita coba di aplikasi localhost, kita buka di SIMPP-nya, kita start seperti biasanya, kita start pada menu Apache dan MySQL, kita start untuk programnya. Setelah itu kita bisa uji coba untuk pembukaan atau untuk membuka webnya. Oke, untuk tampilannya adalah sebagai berikut. Ini untuk tampilan di localhost adalah, nah ini untuk tampilan di localhost, dan yang di sini nanti di aplikasi di bagian yang sudah terdeploy atau sudah kita update di webnya. Jadi untuk di localhost, setelah ada tampilan seperti ini, kita coba untuk tampilan-tampilan menu materinya, ada list materi, ada pembelajaran, ada kategori, dan nanti ketika kita ngupload sebuah data, kita perlu untuk approve materi. Kita coba demokan di bagian webnya, kita coba buat kategori, kita tinggal klik kategori, kita coba tambahkan menu bahasa Inggris. Berikutnya kita simpan untuk datanya. Oke, setelah kita simpan, akan muncul menu di tampilannya adalah sebagai berikut untuk bahasa Inggrisnya. Dan ketika kita mau menghapus datanya, kita tinggal klik hapus. Nanti akan ada tampilan yakin ingin menghapus kategori ini dan kita bisa hapus. Dan untuk menghapusnya kita tinggal refresh atau otomatis sudah terhapus. Nah, untuk menambahkan materi di bagian aplikasi ini, kita tinggal tambahkan dulu. Kita coba ulang bahasa. Kita simpan, kita klik materi, kita pilih kategori dulu. Ini ada bahasa Inggris, kita pilih tab bahasa Inggris. Terus nama mata kuliahnya kita coba klik bahasa. Yes. Dan untuk deskripsi kita bisa menambahkan catatan atau atau data apapun itu, mungkin risalah untuk pembukaan datanya. Kita coba klik aja bahasa Inggris menyatukan peradaban dunia. Nah, ketika itu kita bisa upload filenya, kita bisa pilih filenya, kita bisa upload audio, dan kita juga bisa buka di YouTube atau linknya. Pada saat ini kita coba buka link di YouTube-nya, kita coba di ini ya, kita buat. Ketika link yang kita buka di bagian video, kita coba.
klik linknya, kita copy linknya, dan kita masukkan di apps-nya. Setelah itu kita baru simpan materi. Nah, materi berhasil disimpan, kita klik OK. Nah, untuk listnya, kita perlu melakukan approval terlebih dahulu untuk datanya. Nah, ini sudah tampil di bagian webnya. Jadi kita approve dulu untuk penambahan materi tersebut. Ini ada detail, ada approve atau delete. Ketika kita klik approve, nah, tunggu beberapa saat, nah, materi berhasil di approve. Oke, kita refresh datanya. Nah, nanti ketika di tampilannya sudah ada, baru kita buka di list materi. Dia ada bagian bahasa Inggris. Kita tinggal coba buka datanya. Kita klik detail, nanti akan keluar datanya, bisa kita cek untuk tambahan komentar. Nah, kita klik tambahkan. Oke. Nah, udah selesai. Admin udah ada tulisannya bahasa Inggris bagus. Dan untuk ketika kita mau buka datanya, kita tinggal lihat linknya ini. Nanti akan keluar muncul link YouTube yang sudah kita tampilkan tersebut. Oke. Sejauh ini aku Nah, udah selesai. kalau untuk kita stop kembali. Oke. Setelah itu kita silang kembali dan kita kembali ke aplikasinya. Oke. Untuk tampilan dashboardnya, seperti sudah kami jelaskan tadi, dashboardnya sederhana, cenderung ke warna putih dan biru. Ini mohon izin masih perlu pengembangan lebih lanjut. Jadi karena kita waktunya cukup terbatas, jadi nanti mudah-mudahan ke depannya untuk tugas berikutnya kita bisa menambahkan variasi-variasi program yang lebih bagus lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.